Roh Kudus adalah pribadi Allah yang Maha Kuasa, Maha Tahu dan Maha Hadir. Sebagai pribadi ilahi, maka Roh Kudus mempunyai pikiran, perasaan, kemauan, dan kehendak. Roh Kudus bisa kita senangkan, atau juga bisa kita sedihkan atau duka citakan. Belajarlah untuk selalu menyenangkan hati Tuhan melalui ketaatan kita kepadanya. Rasul Paulus mengingatkan, peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Roh Kudus adalah harta terindah yang dipercayakan kepada kita. Bahkan bersama Roh Kudus kita juga mendapat harta-harta yang indah yang kita harus pelihara dengan baik. Jangan sampai kita rusak setiap kepercayaan yang Tuhan beri. Mari kita belajar menyenangkan hati Tuhan, senantiasa dengan semua ketaatan kita kepadanya. Dan jika Anda mau, ayo coba ketiklah, katakan, saya mau menyenangkan hati Tuhan. Coba ketik, saya mau menyenangkan hati Tuhan. Selamat berjumpa kembali semua sahabat Mesbah Mujizat. Salam sukacita, salam kebahagiaan, dan salam mujizat. Senang sekali hari ini kita bisa bertemu kembali dalam program Mesbah Mujizat. Jika Anda diberkati, jangan lupa Anda share kepada teman-teman Anda, dan juga komen yang baik, serta pencet like-nya, jempolnya, dan subscribe YouTube channel Bethany Miracle Center. Hari ini sebelum kita belajar firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Shirley Kusuma, mari kita akan belajar memuji dan menyembah Tuhan, sebab kita sadar kita perlu hadirat daripada Roh Kudus. Naikkan pujian penyembahan kita. Shalom sahabat Mesbah Mujizat yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita menyiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau berseru, kita mau berdoa, dan kita mau menyembah Dia, sebab Dia hadir di dalam bait-Nya yang kudus, dan umat yang datang menyembah kepada Dia akan bertemu dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru
dalam firman-Nya dikatakan, orang fasik merencanakan kejahatan terhadap orang benar dan menggertakkan giginya terhadap dia. Tuhan menertawakan orang fasik itu, sebab ia melihat bahwa harinya sudah dekat. Orang-orang fasik menghunus pedang dan melentur busur mereka untuk merobohkan orang-orang sengsara dan orang-orang miskin, untuk membunuh orang-orang yang hidup jujur. Tetapi pedang mereka akan menikam dada mereka sendiri, dan busur mereka akan dipatahkan. Lebih baik yang sedikit pada orang benar daripada yang berlimpah-limpah pada orang fasik. Sebab lengan orang-orang fasik dipatahkan, tetapi Tuhan menopang orang-orang benar. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami puji Engkau Yesus. Dalam hidupku selalu, mari katakan, ku sembah Kau, ya Bapa. Kami tinggikan hanya nama-Mu Yesus, ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ya Bapa, kami muliakan Engkau Yesus, kami tinggikan Engkau ya Tuhan. Amin. Tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Mari kita muliakan Tuhan sekali lagi. Haleluya. Ya Bapa, kami muliakan, kami tinggikan hanya nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu. Dalam hidupku selalu. Dalam hidupku Biar hidup kami Tuhan selalu mempermuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Sekali lagi Tuhan, kami tinggikan Engkau, kami muliakan Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman-Nya, sama-sama katakan amin. Shalom para sahabat Mesbah Mujizat yang saya kasihi. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Pastor Shirley Aida Kusuma. Dan saya mau menyapa untuk setiap para sahabat Mesbah Mujizat yang sudah dengan setia mengikuti acara program kami baik secara langsung maupun secara siaran ulang. Dan hari ini saya percaya hari-hari kita adalah hari-hari yang sungguh sangat diberkati oleh Tuhan, dan ada anugerah Tuhan yang begitu besar dalam hidup setiap kita. Dan kita tadi sudah diberkati dengan satu lagu pujian penyembahan yang dinaikkan oleh tim Praise and Worship dari Gereja Bethany Miracle Center yang ada di kota Philadelphia, Amerika Serikat. Lagu yang terakhir sungguh sangat memberkati hidup kita semua, bagaimana kita harus selalu menyembah dan meninggikan nama Yesus. Mari semua sahabat yang sepakat dengan saya,
kita bisa ketikan bersama-sama, saya harus menyembah dan meninggikan nama Yesus. Saya harus menyembah dan meninggikan nama Yesus. Renungan saya hari ini akan saya beri judul, Jangan Dukakan Roh Kudus. Sekali lagi, renungan saya hari ini Anda bisa ketikan bersama-sama di layar Anda. Mari kita jangan mendukakan Roh Kudus. Seperti yang kita ketahui bahwa Roh Kudus adalah roh penolong, roh penghibur yang telah dikirim oleh Allah Bapa di sorga ketika Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian dan kembali naik ke atas sorga, duduk di tahta kanan Allah Bapa yang di sorga. Kita buka bersama-sama satu ayat di dalam kitab Efesus pasal yang keempat ayat 29 sampai dengan 32. Saya akan baca bersama-sama. Mari kita simak apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam kitab Efesus ini. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kita sudah membaca satu ayat yang berbicara dengan sangat dalam dan luar biasa, bagaimana ketika sebagai orang percaya kita sudah menerima karunia Roh Kudus, dan hanya Roh Kudus saja yang memampukan kita untuk memanggil nama Yesus, dan Roh Kudus yang memampukan kita untuk menerima keselamatan dari Tuhan. Karena itu, Roh Kudus yang sudah diberikan Allah, ditaruh oleh Tuhan ke dalam hidup setiap orang yang percaya, kita harus benar-benar menghormati pribadi Roh Kudus sama seperti kita menghormati Tuhan Yesus sendiri. Dan Roh Kudus sebagai pribadi Allah Trinitas, Roh Kudus seringkali digambarkan sebagai angin, Roh Kudus digambarkan sebagai nafas kehidupan pribadi Allah sendiri. Roh Kudus yang begitu lembut dan halus, Ia adalah roh hikmat, Roh Kudus adalah roh kebenaran, Roh Kudus adalah roh hidup dan kuasa, yang memampukan kita bisa mengakui dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan satu-satunya juru selamat manusia. Dengan segala macam karyanya yang luar biasa, Roh Kudus yang tinggal di dalam diri orang percaya ternyata bisa didukakan oleh beberapa perbuatan yang dilakukan oleh orang percaya. Mari kita pelajari bersama-sama sikap apa saja yang kita lakukan yang ternyata bisa mendukakan Roh Kudus dari Tuhan. Sikap yang pertama yang saya pelajari dari ayat yang sudah kita baca di atas adalah Roh Kudus berduka karena perkataan yang sia-sia dan tidak kudus. Saya ulangi, ternyata pribadi Roh Kudus yang halus dan lembut itu bisa kita dukakan karena kita orang percaya mengeluarkan perkataan yang sia-sia dan tidak kudus. Bisa kita jumpai ayatnya kalau saudara balik kembali di ayat 29 sampai dengan 31. Dan bagi saudara, untuk saudara bisa mengingat kembali poin-poinnya, Anda bisa mengetikkan di layar saudara. Poin yang pertama adalah Roh Kudus berduka karena perkataan yang sia-sia dan yang tidak kudus. Roh Kudus bisa berduka
karena perkataan yang sia-sia dan tidak kudus. Segala macam perkataan yang mungkin kita ucapkan, mungkin karena kita emosi, mungkin karena kita marah, kita jengkel dengan seseorang, kita mengeluarkan secara otomatis perkataan yang tidak membangun, perkataan yang penuh dengan perkataan yang kotor, maki-makian, perkataan yang penuh dengan kebencian, kegeraman. Pasti hal-hal seperti itu mendukakan Roh Kudus yang adalah pribadi Allah sendiri yang halus dan lembut, yang Tuhan sudah taruh di dalam hidup kita sebagai Roh penolong dan Roh penghibur. Dan saya sungguh percaya bahwa roh kebenaran ini tidaklah bisa menyatu dengan segala macam perkataan yang kotor, dengan segala macam perkataan yang sia-sia, dengan segala macam perkataan yang jahat. Karena itu, mari kita sebagai orang yang percaya, yang mau menghormati pribadi Roh Kudus, kita bersama-sama mulai hari ini sampai seterusnya, kita berkomitmen untuk berhenti dari mengeluarkan perkataan yang kotor, yang sia-sia, ataupun yang tidak berguna. Mari saudara yang sepakat, Anda bisa ketikkan di layar Anda. Mulai hari ini saya berjanji untuk tidak lagi mengeluarkan perkataan yang kotor, perkataan yang sia-sia, ataupun perkataan yang tidak berguna. Saya lanjut dengan pelajaran kita yang kedua. Apalagi sikap dari orang percaya yang bisa membuat Roh Kudus ini berduka. Yang kedua adalah Roh Kudus bisa berduka ketika kita mengabaikan kehadirannya di dalam hidup kita. Sekali lagi, poin yang kedua adalah Roh Kudus ternyata bisa berduka ketika kita mengabaikan kehadirannya. Anda bisa ketikkan bersama-sama untuk membantu saudara mengingat poin-poin. Roh Kudus berduka jika kita mengabaikan kehadirannya. Anda bisa membayangkan ketika kita di dunia ini sedang berkata-kata atau bercakap-cakap dengan seorang kawan kita, tiba-tiba kita dicuekin, tiba-tiba kita diacukan, ataupun ditinggal pergi, maka tentu saja kita sebagai manusia biasa bisa merasa tersinggung dan marah, bukan? Apalagi pribadi Roh Kudus, harta termulia yang Tuhan telah taruh di dalam kehidupan setiap orang percaya untuk menemani dan menolong sepanjang hidup kita. Jika kita sering mengacukan, mengabaikan, tidak menganggap akan kehadiran Roh Kudus di dalam hidup kita, dan kita tidak pernah sama sekali mengajak bicara, maka Roh Kudus ini bisa berduka, saudara-saudara. Dan saya percaya kita semua sebagai anak Tuhan tidak mau mendukakan hati Roh Kudus maupun hati Tuhan sendiri, bukan? Karena itu mari ketikkan bersama-sama, mulai hari ini saya berjanji untuk tidak lagi mengabaikan kehadiran Roh Kudus. Anda bisa ketikkan bersama-sama di layar Anda. Saya berjanji mulai hari ini untuk tidak lagi mengabaikan kehadiran Roh Kudus. Pelajaran yang ketiga yang kita mau pelajari dari ayat yang sudah kita baca adalah Roh Kudus berduka jika kita menolak pengajarannya. Sekali lagi, Anda bisa ketikkan untuk Anda bisa mengingat pelajaran hari ini. Pelajaran yang ketiga adalah Roh Kudus berduka jika kita menolak pengajarannya. Sama seperti kisah bangsa Israel yang menolak tuntunan Tuhan sendiri selama mereka berjalan 40 tahun di padang gurun. Maka Tuhan akhirnya, meskipun sesabar-sabarnya Tuhan, tetap ada batas-batas yang tidak boleh kita langgar. Maka ketika selama 40 tahun Tuhan sudah menyediakan mana, Tuhan sudah memberikan burung puyuh, Tuhan sudah memberikan segala yang mereka perlukan, air, pakaian, sandal yang tidak pernah usang. Tetapi ketika orang Israel terus mengeraskan kepala, terus mengeraskan hati, terus menolak akan tuntunan Tuhan dan bahkan menolak akan pribadi Roh Kudus, maka akhirnya apa yang terjadi?
Tuhan menjadi murka. Demikian juga dengan kita semua orang percaya. Jika hari ini kita terus dan menerus menolak pengajaran apa yang disampaikan oleh Roh Kudus di dalam hati kita. Kalau kita sampai hari ini terus menolak dan mengeraskan hati atas bimbingan dan tuntunan Roh Kudus, maka tentu saja pribadi yang halus, pribadi yang lembut, pribadi Tuhan sendiri akan didukakan. Mari setiap kita yang mau belajar untuk tidak mendukakan hati Roh Kudus hari ini, Anda bisa ketikkan bersama-sama. Mulai hari ini saya berjanji untuk tidak menolak akan pengajaran Roh Kudus. Anda bisa ketikkan bersama-sama. Mulai hari ini saya berjanji untuk tidak menolak pengajaran Roh Kudus. Pelajaran yang keempat yang kita pelajari hari ini dari pasal yang kita sudah baca adalah Roh Kudus berduka jika kita melakukan perbuatan yang Ia benci dan yang Ia tidak suka. Anda bisa ketikkan di layar Anda. Poin yang keempat adalah Roh Kudus berduka jika kita melakukan perbuatan yang Ia benci dan yang tidak Dia sukai. Roh Kudus namanya saja Roh yang Maha Kudus. Tentu saja Dia mau menghadirkan segala sesuatu yang kudus di dalam hidup orang percaya. Dan saya percaya bahwa surga itu isinya adalah semua yang berkaitan dengan kekudusan. Dan ingat saudara-saudara bahwa Tuhan Yesus sendiri disebut Tuhan yang Maha Suci, Tuhan yang Maha Kudus. Tentu saja Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan setiap orang percaya itu bertentangan, bertolak belakang dengan segala macam bentuk-bentuk dosa. Baik yang kita lakukan, baik yang masih belum kita lakukan, tapi sudah kita pikirkan di dalam hati, sudah kita bayangkan di dalam mata, itu semuanya bertentangan dan tidak disukai oleh Roh Kudus. Jika kita tahu akan rencana jahat teman kita, maka kita bisa menjadi kepikiran dan sedih dan berusaha untuk mencegah teman kita itu untuk batal melakukan rencana kejahatannya, bukan? Apalagi Roh Kudus, pasti Ia akan berduka jika kita terus memikirkan, jika kita terus setiap hari merancangkan, jika kita terus setiap hari tetap melakukan dosa yang sama yang Roh Kudus benci. Contoh yang nyata di dalam Alkitab adalah cerita kisah hidup Simson. Memang dia orang pilihan Tuhan, memang dia orang yang dianugerahi dengan kekuatan yang spesial dari Tuhan. Tetapi ketika Simson terus-menerus melakukan perbuatan-perbuatan dosa, menuruti keinginan nafsu dagingnya yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, yang bertentangan dengan pribadi Roh Kudus yang lembut, akhirnya Simson pun mengalami yang namanya yang buruk di dalam hidupnya. Karena itu mari setiap kita yang mengasihi Tuhan dan yang mengasihi Roh Kudus, marilah kita sekarang untuk berhenti melakukan apa yang mendukakan Roh Kudus, berhenti melakukan apa yang bertentangan dengan keinginan Roh yang Maha Kudus, dan berhenti dari setiap kehidupan dosa kita. Yang setuju katakan amin. Dan mari kita ketikkan bersama-sama untuk saudara membantu mengingat akan poin-poin yang saya bagikan hari ini. Mulai hari ini saya berjanji untuk berhenti dari setiap kehidupan dosa saya. Mulai hari ini saya berjanji untuk berhenti dari setiap kehidupan dosa saya. Poin yang kelima, perbuatan apa lagi yang bisa membuat Roh Kudus Tuhan itu berduka? Yaitu Roh Kudus berduka atas kita jika kita menyakiti anak Tuhan yang lain. Wow, sekali lagi poin yang kelima adalah Roh Kudus berduka jika kita menyakiti anak Tuhan yang lain. Anda bisa ketikkan di layar Anda, Roh Kudus berduka jika kita menyakiti anak Tuhan yang lain. Yang Tuhan mau adalah kita menjadi satu tubuh Kristus. Anda bisa membayangkan Anda punya tubuh cuma satu, betul? Jika satu anggota badan kita sakit,
bahkan anggota mungkin yang sangat kecil yang tidak kelihatan penting seperti kelingking, ya kan? Kalau kelingking kita tiba-tiba terkilir dan sakit, maka yang dirasakan sakit adalah bukan saja kelingking, tetapi bahkan seluruh tangan, seluruh lengan, bahkan kepala juga akhirnya tidak bisa konsentrasi, tidak enjoy menikmati aktivitas karena satu anggota badan saja yang sakit. Demikian juga jika kita dengan sengaja menyakiti hati saudara seiman kita yang lain, meskipun kita mungkin berbeda gerejanya, mungkin kita berbeda denominasinya, mungkin kita berbeda doktrin pengajarannya, maka Roh Kudus yang sama juga akan merasakan sakit yang sama dan berduka akan perbuatan-perbuatan kita. Demikian juga dengan contoh di Alkitab ketika Saulus sebelum dia berubah dan bertobat menjadi Paulus, ketika Saulus seorang pemeluk agama Yahudi yang taat, dia pikir dia menggenapi, dia melakukan dengan segenap hati, dia patuh akan pengajaran yang dia percayai sebagai sebuah kebenaran, yaitu dia dengan rajin memburu, menangkap setiap pengikut orang-orang percaya yang percaya akan Tuhan Yesus, dia ceploskan ke dalam penjara, bahkan dia juga bunuh dan sebagainya. Ternyata apa yang Saulus lakukan itu ditegur oleh Tuhan Yesus sendiri, dan Tuhan mengatakan kepada Saulus dengan jelas, ketika engkau menganiaya anak-anak Tuhan yang lain, itu sama seperti engkau menganiaya aku atau Tuhan Yesus sendiri. Jadi mari kita semua hari ini belajar untuk berhenti menyakiti hati anak Tuhan yang lainnya. Bagi saudara yang mau, mari kita ketikkan bersama-sama. Mulai hari ini saya berjanji untuk tidak lagi menyakiti hati anak Tuhan yang lain. Mulai sekarang kita berjanji, mulai hari ini saya tidak mau menyakiti hati anak Tuhan yang lain atau saudara seiman saya. Pelajaran yang terakhir, yaitu poin yang ke-6, apalagi yang bisa mendukakan hati Roh Kudus adalah Roh Kudus berduka ketika kita melayani Tuhan, bukan dengan kekuatan yang Tuhan beri, tetapi dengan kekuatan sendiri. Sekali lagi, Anda bisa ketikkan di layar Anda, Roh Kudus berduka jika kita melayani Tuhan dengan kekuatan kita sendiri. Roh Kudus datang supaya kita memiliki keberanian untuk menjadi saksi Kristus, untuk berbicara, untuk bersaksi bagi banyak orang, untuk memenangkan jiwa sebanyak-banyaknya bagi kerajaan Tuhan. Dan untuk melakukan semua ini, kita harus terus bersandar pada kekuatan Tuhan dan bersandar pada kekuatan Roh Kudus dan bukan pada kekuatan diri sendiri. Dan saya percaya ketika kita melayani Tuhan, itu hanya untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kebanggaan, bukan untuk kemuliaan diri sendiri. Apa saja yang kita lakukan untuk kemuliaan kita sendiri, itu mendukakan hati Roh Kudus yang lembut. Mari saya ajak saudara-saudara dan kita semua untuk datang menghadap ke hadapan hadirat Tuhan dengan hati yang merendah, dengan hati yang penuh sikap doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Anda bisa membuka mata, Anda bisa menutup mata, dan saya mau Anda mengikuti doa ini yang merupakan komitmen kita hari ini bersama-sama. Mari kita katakan, Bapa yang kami kasihi, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami mau datang dan mengakui semua pelanggaran kami. Kami mau mengakui semua dosa, semua hal yang sudah pernah kami lakukan, yang membuat Roh Kudus, pribadi Tuhan sendiri, yang sudah Tuhan taruh di dalam hidup kami sebagai penolong, sebagai penghibur, itu bisa berduka karena setiap perbuatan kami. Ampuni kalau selama ini kami pernah mengeluarkan perkataan yang sia-sia, perkataan yang tidak membangun, perkataan yang kotor, perkataan yang jahat, perkataan yang penuh kebencian, perkataan yang penuh dengan kegeraman ataupun kepahitan, yang membuat Roh Kudus berduka atas sikap
dan perbuatan kami. Ampuni juga kalau selama ini kami mengabaikan kehadiran Roh Kudus di dalam hidup kami sebagai orang percaya. Ataupun jika kami pernah mengeraskan hati serta menolak didikan dan pengajaran Roh Kudus di dalam hidup kami. Ampuni juga Tuhan jika kami pernah menyakiti hati anak-anak Tuhan yang lain, hati saudara-saudara kami seiman yang lain. Dan jika kami melayani Tuhan dengan kekuatan kami sendiri, jika kami melayani Tuhan hanya untuk mempermuliakan diri kami sendiri, ajari kami terus Roh Kudus untuk terus menyenangkan hati Bapa, menyenangkan hati Tuhan Yesus, dan menyenangkan hati-Mu sendiri Roh Kudus yang sudah Tuhan taruh sebagai harta yang mulia di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Bagi saudara yang sudah diberkati dengan program acara kami ini, Anda bisa memberikan like, Anda bisa memberikan komen-komen yang positif, Anda bisa membagikan kepada setiap saudara-saudara Anda yang membutuhkan kesegaran rohani, dan Anda bisa mengikuti terus dengan subscribe di dalam YouTube channel BMC Bethany Miracle Center setiap hari jam 7 malam waktu Indonesia atau jam 8 pagi waktu New York dan waktu Amerika Serikat. Tuhan memberkati dan sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. God bless you.